John, podcastnya Jolly. Kangen band. Finally gimana nih rasanya nih? Udah nyampe ke Batu Licin Festival. Ngelihat event ini menurut kalian kayak gimana sih? Oh gila ini event, gila gede banget ya. Gede. Besar banget. Terus kan kita kemarin lihat videonya Tip X main ya. Iya. Di sini ya. Iya. Gila, yang nonton bisa rame banget ya. Pasti. Bakalan rame banget. Hari pertama aja tuh semuanya tuh pada rame parah sih. Apalagi kalau anak-anak UMKM nih semuanya pada cuan. Oh, iya. Saking ramenya gitu. Iya. Ini kita penasaran juga nih. Banyak banget nih yang nanyain gitu. Bang Taufan dong boleh gak foto? Gimana nih Bang? Badfest. Oh keren. Keren sih. Apa kita ngelihat kemarin sebelum kesini kita di bandara ngelihat video sebelumnya. Iya, kita intip-intip. Sesuai dengan apa temanya festival kan maksudnya. Iya. Kita kan menghibur masyarakat dari sini. Yang penting acaranya kondusif, tidak ada keributan, tidak ada kericuan. Insya Allah malam ini tidak ada hujan juga. Amin. Sehingga acara berjalan dengan lancar karena kita kemarin pernah manggung tuh penontonnya malah beli jas, kita malah nggak tega nonton jas hujan, nggak tega ngelihat mereka. Akhirnya saya nyanyi hujan-hujan juga sampai mereka sampai mati mic saya. Tapi lebih intimate ya. Iya karena melihat mereka tuh antusiasnya kok sampai segini sih gitu loh. Mereka nggak takut masuk angin. Kalau gerimis masih wajar ya Mas. Itu hujan bener-bener deres. Deres banget, parah banget. Semoga malam ini enggak sih ya. Ya mudah-mudahan malam ini kita pengennya itu sih biar kedatangan kita yang benar-benar lebih menghibur sih sebenarnya. Lebih terhibur, tidak ada yang sakit, tidak ada kericuan, tidak ada keributan, tidak ada yang kehujanan gitu. Pengennya semuanya berjalan dengan lancar sih karena Kangen Band juga kan hidupnya dari teman-teman semua gitu dimanapun kalian berada maupun di Batu Licin ya. Terima kasih udah undang kita, mudah-mudahan kita diundang lagi gitu. Amin. Terima kasih. Tapi nanti ada rencana cek sound gak sih? Jumatan sih ya, kebentur Jumatan. Oh iya benar banget sih. Kita malah suka cek sound sebenarnya, cuman emang karena Jumat kita nggak bisa ngindarin kan, Jumat kan panggilan laki-laki. Iya sih. Kalau Eka kan banci ya, yes. Oh udah berubah ya? Giling. Lihat dong dari cara duduk Eka ya. Tasnya mana Bu? Itu asisten Eka. Cang, tas Eka mana? Nah kita mau tanya tuh, kan lama vakum tuh Kangen Band. Itu kemana aja sebenarnya? Nganggur. Iyalah nganggur gitu ya. Ngapain aja gitu? Apa semuanya emang udah pisah masing-masing gitu? Apa ya karena produktif lah tetap, tapi emang enggak karena hanya untuk hubungannya kita nggak enak dulu hubungannya. Oh gitu. Hubungannya nggak enak, akhirnya pecah kita. Tunggu, yang bikin enak apa nih akhirnya? Ya akhirnya gabung lagi. Kebetulan. Tadinya kita udah pecah, udah gak saling kontekan ya. Serius? Iya kan ini kan satu komplek sama aku ya. Terus kayak gak pernah tegur. Lewat aja gak pernah teguran. Serius? Ini kesana itu kita gak teguran. Aduh, terus yang bikin akhirnya kayak yuk kita barengan lagi deh gitu, balikan lagi deh. Pertama sih Ucup, tau Ucup kan? Kan dia kan suka ngadain event yang band-band udah bubar dikumpul-kumpulin. Oh iya. Band-band bubar dikumpulin. Kayak macam Comblang gitu ya? Iya, nah itu waktu itu Kangen Reuni kita. Namanya Kangen Reuni. Dari kalian sempat vakum, pisah beberapa tahun, terus sekarang balikan lagi gitu. Apa sih yang pengen kalian kasih tahu ke band-band yang baru ngerilis gitu, baru berkarya? Iya, apalagi kalau band itu kan apalagi baru-baru rawan sama keributan ya. Karena banyak kepala ya. Iya benar. Itu rawan. Mereka pasti butuh proses pasti. Pasti ada seleknya. Pasti selek. Nah, itu yang harus dijaga sih. Ngertiin satu sama lain itu. Itu yang susah ya. Iya. Karena apalagi umur muda. Mungkin kita itu gara-gara usia juga ya. Karena kita masih muda, masih ego masing-masing. Saya merasa lu ngetop gara-gara lagu-lagu gue gitu. Andika ngerasa karena suara gue gitu karena kan. Yang viral gue gitu. Udah tuh, itu masih muda kan masih sama-sama nonjol. Akhirnya aku buat proyek-proyek tuh. Buat itu, buat Potter, buat yang lain-lain tuh ya kan. Mau nunjukin ekstensi gitu. Itu cuma buat nonjolin gue bisa nih. Ngetop juga gitu kan. Nah itu mulai dari situ Andika juga cemburu tuh kalau aku buat project di luar. Ngapain sih buat-buat gitu dia. Iya masalahnya mubazir atau lagunya taruh aja di Kangen Band gitu. Masalahnya kalau Dodi buat, Dodi jadi personil ya kan. Jadi kalau aku mungkin ya. Enggak lah gue gak jadi personil. Iya, kalau aku secara pribadi karena aku biasa karena dekat sama dia kan dari kecil kita main bareng apa-apa itu selalu berdua. Tiba-tiba ya jujur aku kan masih muda, terus kedua ya cemburu lah. Dol lu ini deh
dari dulu apa-apa gua. Dia ngeband pun nggak ngeband sama saya. Dulu kan emang saya nggak ngeband temennya. Cuman apa-apa emang berdua, kita jalan berdua gitu kok. Tiba-tiba dia ada teman baru, kita dilupain gitu. Jadi mikirnya apa sih Dot? Itu main di Lampung itu Mas. Iya, zaman main di Lampung berdua. Yang paling bikin ribut itu siapa sih? Ya kok Mandika Saya aja. berdua aja. Yang lain mah nggak tahu nama. Berdua aja. Emang penyakitnya berdua. Aku kan dulu ya nggak munafik, maksudnya dulu tuh aku tuh narkoba kan, jadi sensitif telinganya. Kalau ini apa Dodi gini ini apa? Ya lu nih nggak cek sound, ya kenapa lu gitu? Lebih ke situ. Gitu. Kalau sekarang kan nggak, Dodi udah tahu kelemahan aku kan gitu. Udahlah, nggak usah, udah gitu. Sekarang juga ada si Mas, yaudah gitu. Lebih ngerti lah kita dua. Sebenarnya kalau teman-teman nggak ada keterlibatan sama kita ya Mas ya. Teman-teman mah ngikut aja mereka main. Yang bertiga ini ngikut aja. Kita berdua lah yang punya penyakitnya sebenarnya. Tapi sekarang insya Allah penyakitnya udah kita. Tapi asli, aku satu komplek gak teguran loh sama dia loh. Satu komplek. Udah lewat aja gitu ya. Berapa tahun kita gak teguran? Lama loh, berapa dia tahun kita gak teguran. Dia sampai cerita juga, gua ketemu Mas Dodi kata dia. Terus ya gua gak negor lah, orang dia diem-diem gitu. Kita lama loh, bertahun-tahun gak teguran. Satu komplek loh, setiap hari ketemu. Nyari uang bareng, tidur bareng, sakit bareng. Kalau manggung kan kita sakit bareng. Nelponnya ke gua, Tam, orang kalau manggung lagi gua somasi loh. Pasti komunikasi ke gua, kalau masih komunikasi. Gak nyangka aku ternyata kamu pengacara. Tapi kalau musisi kayak gitu ya apa-apa jadi lagu gitu. Kangen Band itu kalau nggak ada Andika nggak ada Kangen Band. Serius. Saya itu saya udah berhenti nih main musik ya waktu itu ya. Saya hijrah dulu kan. Saya jadi ngajar ngaji di masjid ya, Bea. Serius? Iya. Jadi kalau saya datang muridnya pada takut sama saya kan, karena saya bandel dulu. Dia ini nyusulin saya terus di masjid ya. Nungguin terus. Sorry, ini di umur berapa nih? 18-an lah. Kita rekaman lagu yang penantian tertunda itu. Meledak. Udah, tapi aku gak mau ambil pusing kan. Aku udahlah lewat aja gitu kan. Dia ngerai-ngerai lagi. Buat lagu kedua yuk. Buat ngerai-ngerai. Akhirnya lagu kedua aduh. Kalian tuh sebenarnya tumbuh dan berkembang bareng musisi siapa sih? Band apa gitu? Kita berkembang sendiri. Gak ada influencer kita. Emang Melayu gitu ya? Iya, kita gak ada influencer. Gak ada influencer. Emang kita jalan aja gitu. Kita awalnya juga orang kita juga iseng-iseng ngeband gitu kan. Gak terlalu yang serius-serius amat. Juga kita ini diomong Melayu, tapi kita pernah didudukin bareng sama pengamat musik kurang Melayu. Iya. Diomongin nggak Melayu tapi kayak Melayu, kita bingung aliran kita ya serah aja masyarakat gitu loh. Karena dulu kita tapi kan gara-gara Kangen Band kan orang terus tahun 2008-an itu band-band ngikut semua aliran kayak gitu kan. Iya. Alirannya kayak gitu semua itu. Iya banget, itu tuh viral banget sih. Dan poninya itu ikonik parah sih sumpah. Itu kayak kenapa sih? Tapi emang pada zamannya waktu itu semua rambut emo semua. Iya emo semua gitu. Semua yang di sini pasti pernah gini rambutnya. Saya yakin. Fotonya pakai BlackBerry. Iya, BlackBerry. Tapi apa sih sebenarnya menginspirasi Bang jadi rambutnya tuh kayak gitu. Terus risih gak sih dibilang Babang Tampan? Gue bingung deh inspirasinya dari mana? Karena suka lagi nyukurnya lagi trennya silet gitu loh. Karena saya nyukurnya pakai silet sendiri gitu. Lurus banget gitu. Gitu. Makanya ya eranya juga mungkin kayak gitu ya gitu loh. Iya. Awal sih risih, tapi kan sekarang udah jadi brand. Iya. Malah jadi brand. Malah kalau kata saya sih ya, waktu Andika dulu kan dia kan sempat tenggelam kan. Begitu ada Babang Tampan, dia naik lagi kan sendirian kan. Iya. Dia brandnya bukan Andika Kangen Band lagi kan, tapi Andika Babang Tampan kan. Iya. Maksud saya itu malah nge-branding dia, dengan adanya itu nge-branding dia gitu. Jadi untuk Kangen gabung lagi sama dianya malah membantu Kangen Band nih. Dengan ada brand itu. Kalau Andika waktu itu ya enggak. Kangen Band juga kan besar. Karena berarti kita ada dual branding nih gitu kan. Ada Babang Tampan, ada Kangen Band gitu. Jadi lebih mudah masuk ke pasarnya gitu. Closing statement nih masing-masing nih, kira-kira apa nih yang mau di advice buat kita di sini nih anak-anak muda Batu Licin? Mas. Oke, buat anak-anak Batu Licin khususnya untuk yang main musik terus berkarya, karena lagu itu misteri, kita nggak tahu kapan meledaknya dan terima masyarakatnya. Jangan bosen-bosen berkarya, terus keluarin yang terbaik, pasti bisa sukses.
Amin. Lo, Pak? Siapa lagi nih? Semuanya nih kita pengen tahu semua. Kalau gua boleh punya referensi lagu orang, tapi lebih baik berkarya juga untuk ciptaan sendiri gitu. Karena kalau kita mengcover lagu orang terus suksesnya dari jembatan orang kan nggak enak. Lebih baik saya harap jadi mata air daripada jadi pengikutnya air. Ya, belajarlah menjadi mata air penciptanya. Wow. Kalau gue sih singkat aja, jangan pernah puas dengan hasil karya kita, tetap berkarya terus. Tuh. Bang, Berkarya tuh. Tidur. Pak tidur Pak. semangat. Kurang tidur ya. Dengerin di sini. Thank you Kangen Band. Dengerin terus podcast John dan Jamlit Radio.